Hai teman-teman dan pejuang sehat. Hari ini saya bikin video dadakan lagi. Dadakan karena baru tadi pagi ada teman mengajukan satu pertanyaan di dalam Facebook group Stop Diabesitas yang sangat pintar dan membuat saya untuk membuat video yang satu ini. Bagi teman-teman yang tidak tahu Facebook group apa, kami mempunyai satu komunitas namanya Stop Diabesitas yang di Facebook, di mana ada belasan ribu orang yang coba atasi diabetes secara natural tanpa obat dan hanya dengan gizi dan nutrisi. Di sana membernya dengan nama Pak Syamsudi Wira Sanjaya bertanya sebagai berikut. Apakah lebih baik menjalankan puasa IF secara rutin atau sekali seminggu berpuasa panjang, long fastingnya? Oke, sebelum saya membalas pertanyaan ini, saya mau kasih definisinya dulu dari IF sama LF. IF itu singkatannya dari intermittent fasting, sedangkan LF itu singkatannya dari long fasting. Intermittent fasting adalah satu cara di mana kita berpuasa selama antara 16 sampai 20 jam per hari dan sisa waktunya kita bisa makan. Ya, kalau misalnya 16 jam nggak makan, berarti 8 jam yang lain kita bisa makan. Tapi ada juga yang 18 jam nggak makan, sedangkan selama 6 jam makan. Ya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan LF atau long fasting itu puasa panjang, di mana kita selama paling sedikit 1 hari tapi bisa sampai 5 hari nggak makan. Dan satu hal lagi yang penting sekali, itu beda dengan puasa agama, karena baik pada intermittent fasting maupun pada LF puasa panjang kita tetap minum, kebanyakan minum air putih, tapi juga bisa minum teh atau kopi, tentunya yang tidak dimaniskan dengan gula. Pokoknya apa saja boleh kita minum asal minuman itu tidak berisi gula atau karbohidrat atau sesuatu yang membawa kalori. Untuk memahami atau untuk menjawab pertanyaan beliau tadi itu, bagusan mana puasa intermittent fasting atau puasa panjang, kita harus memahami rancangan tubuh dulu. Bagaimana tubuh kita dirancang oleh evolusi, oleh alam semesta, atau kalau mau oleh Maha Kuasa. Untuk memahami masalah itu, kita harus sadar bahwa menyimpan makanan itu adalah sesuatu yang sangat baru dalam sejarahnya manusia. Oke, sekarang coba kalian bayangkan begini. Ini adalah sekitar 250.000 sampai 300.000 tahun. Itu jangka waktunya yang ada manusia di bumi ini. Oke? Dan menyimpan makanan itu baru ada segini waktunya. Baru ada antara 5 sampai 10.000 tahun. Kenapa hal ini begitu penting? Karena dengan demikian kita faham bahwa sesungguhnya tubuh kita itu dirancang, dibuat untuk keadaan yang tidak ada selalu makanan. Kenapa saya bilang segini baru ada penyimpanan? Karena riset menunjukkan bahwa manusia baru punya kegiatan tani atau ternak sejak kurang lebih 5 sampai 10.000 tahun yang lalu, ya. Dan sekali lagi, kalau kita memandang 300.000 tahun, yang 5.000 sampai 10.000 mungkin bahkan yang saya bikin pakai jarinya itu malah mungkin lebih terlalu besar. Ya kurang lebih segini aja ada ternak sama tani, dan gunanya dari ternak sama tani itu apa? Ya supaya selalu ada makanan. Kita lapar, kita ambil satu hewan, atau kita lapar, kita ambil sesuatu dari hasil taninya, ya. Namun sebelumnya berarti hampir 90% atau lebih daripada 90% dari jangka waktu sejak ada spesies manusianya, mereka harus cari makan. Karena tidak bisa ke warung, tidak bisa ambil dari tanaman, nggak ada kulkas segala macam, ya.
Dengan demikian mestinya menjadi cukup jelas bahwa selalu makan, apalagi makan 3 kali per hari, itu bukan sesuatu yang wajar. Mereka pada zaman purba dulu pasti sering ada waktunya di mana mereka tidak punya makanan. Apakah itu hanya selama 1-2 hari atau bahkan mereka selama beberapa hari nggak ada makanan, itu bisa didebat ya. Namun berpuasa itu adalah suatu keadaan yang normal. Justru yang tidak normal adalah seperti kita manusia pada masa kini, di mana kita makan 2, 3, 4 kali per hari. Nah, dari situ Anda bisa menyimpulkan bahwa tubuh kita dirancang untuk sewaktu-waktu berada di dalam keadaan puasa. Dan apapun yang melawan rancangannya alam itu punya kecenderungan untuk tidak baik. Nah, sekarang orang pintar mungkin bertanya, loh kok generasi 2-3 generasi ke belakang ini mereka juga udah makan 2-3 kali sehari, mereka bahkan sudah kenal gula tapi mereka baik-baik aja. Betul, pengamatan Anda dan kesimpulannya Anda sangat benar. Tetapi pada saat itu ya mereka mungkin makan 3 kali, tapi mereka tidak punya proses food, makanan dari pabrik. Mereka nggak ngemil berhari-hari. Pokoknya mereka masih di dalam toleransi, karena sebenarnya tubuh kita itu dia agak fleksibel dan agak bisa beradaptasi. Walaupun keadaannya nggak optimal, dia tetap jalan. Saya kasih satu contoh. Kemungkinan besar seseorang yang merokok 1, 2, 3 batang per hari sepanjang umur itu nggak apa-apa. Ya, walaupun tidak baik ya, jangan salah artikan yang saya baru katakan. Saya sama sekali tidak menganjurkan rokok. Saya hanya mau menjelaskan bahwa tubuh kita dia bisa beradaptasi dan dia bisa sangat fleksibel. Sehingga betul kalau 2-3 generasi ke belakang ini orang yang hidup 100 tahun yang lalu mereka sudah makan 3 kali sehari dan kemungkinan besar mereka juga setiap hari ada makanan dan mereka baik-baik aja, nggak ada diabetes, hipertensi, obesitas segala macam, karena masih di bawah ambang masalah ya. Saya nggak punya istilahnya yang lain ya. Tetapi yang terjadi pada masa kini itu sudah melewati ambangnya. Kita bukan hanya makan 3 kali aja sehari. Orangnya tuh sarapan, habis itu masuk ke kantor atau ke tempat kerjanya jam 10, jam 11 ada breaknya dengan makan. Habis itu kita makan siang, sorenya kita ngopi lagi sambil makan sesuatu. Pulang ke rumah, ngemil sebentar, habis itu makan malam pada saat di depan TV makan lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak normal. Dan kalau kita sudah melewati ambang toleransi dari tubuh kita, baru muncul penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan banyak yang lain ya. Maka dari situ aja mestinya sudah jadi jelas bahwa berpuasa seperti intermittent fasting, di mana kita hanya makan selama 6 jam berhari, justru itu lebih normal daripada makan 3 kali, apalagi lebih sering daripada itu. Dari situ Anda juga mestinya sudah dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya intermittent fasting itu nggak apa-apa. Artinya nggak ada apa-apanya. Karena itu sebenarnya sih keadaan yang normal. Sedangkan teman-teman yang ingin mengatasi penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain dengan puasa, kayaknya intermittent fasting itu nggak cukup sih. Ya, walaupun nggak rugi ya dan juga nggak percuma, tetapi kayaknya kalau kita mau atasi atau lepas dari diabetes misalkan, kayaknya kita harus ambil senjata yang lebih berat. Ya maaf saya pakai istilahnya senjata, tapi yang saya maksudkan kayaknya kita harus ke puasa panjang ya. Dan sekali lagi puasa panjang itu mulai kurang lebih pada titik 24 jam ya. Dan
perlu Anda juga ketahui bahwa baru setelah kita puasa kurang lebih 18, 22, lebihlah 24 jam, baru terjadi beberapa proses kayak autofagi dan lain-lain yang orang yang hanya intermittent fasting saja kemungkinan besar tidak akan dapat. Dan saya juga mau kasih tahu sama kalian bahwa berpuasa panjang sebagai salah satu obat untuk mengatasi penyakit itu manusia juga sudah kenal sejak lama. Misalnya di Yunani kuno itu yang kurang lebih 3000 tahun yang lalu, di sana para dokternya juga sudah menganjurkan puasa beberapa hari untuk mengatasi banyak penyakit. Cuman ada satu masalah di puasa panjangnya. Tidak ada yang tahu dosis yang paling tepat apa. Walaupun semua dunia medis pada dasarnya sih mengakui bahwa puasa panjang bisa menjadi satu obat yang bagus, tapi tidak pernah ada dilaksanakan penelitian secara detail apakah 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Dan saya juga merasa hal ini tidak pernah bisa dijawab dengan tepat karena beda-beda orang, ya, tergantung kondisinya orang. Dan biar kalian tahu, itu bukan gurau, rekornya puasa panjang itu lebih daripada setahun. Ya, betul, orang yang super gendut itu yang ratusan kilo di UK nggak tahu sekitar 50-60 tahun yang lalu melakukan puasa lebih daripada setahun. Tentunya dalam pengawasan medis di mana dia tetap disuplemen dengan vitamin dan mineral, ya. Tapi jangan salah paham, saya sama sekali tidak sarankan Anda berpuasa segitu lama atau apa. Poinnya yang saya mau sampaikan sama kalian adalah bahwa sebenarnya tidak ada yang tahu dosis yang paling tepat, ya. Nah, kita sekarang balik lagi ke pertanyaan Pak Syamsuddin tadi itu, ya. Kalau saya bilang justru yang lebih baik adalah dua-duanya, intermittent fasting plus puasa panjang. Ya, dan sebenarnya itu hal yang misalnya saya melakukan. Walaupun saya sering bilang saya nggak intermittent fasting, yang saya maksudkan adalah saya bukan orangnya yang lihat jam, oh sekarang saya lagi boleh makan, sekarang saya tutup. Atau saya juga bukan orangnya yang ketat, yang setiap hari pas intermittent fasting. Namun kebanyakan hari saya hanya makan 1-2 kali per hari. Ya, dan apakah itu saya melakukan dalam cendelannya 6-8 jam atau bahkan selama 10 jam? Bodoh amat lah. Tentunya untuk teman-teman yang baru mulai menerapkan intermittent fasting, ya ada bagusnya kalau Anda secara disiplin dengan mengikuti protokol. Saya hanya makan dari jam 9 pagi sampai jam 12, jam 1 atau apa. Ya, tetapi yang jauh lebih bagus adalah kalau kita lepas dari kebiasaan makan terus dari pagi sampai sore, apalagi ngemil. Bagi saya makan 1-2 kali per hari itu bukan sesuatu yang saya lakukan karena disiplin atau saya hebat. Bagi saya ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan saya juga sangat menganjurkan pada teman-teman untuk itu dijadikan suatu kebiasaan. Sedangkan kembali ke masalah puasa panjang, saya merasa untuk kebanyakan orang yang misalnya baru mulai atasi diabetes dengan gizi dan nutrisi, olahraga segala macam, 2 hari setiap minggu nggak makan itu aman-aman saja, ya. Tetapi Anda juga bisa pilih selama di dalam 1 bulan ambil puasanya yang 3 atau 4 hari tapi cuma sekali sebulan. Ya, sekali lagi saya atau barang siapapun tidak bisa bilang harus puasa panjang sekian kali dan sekian panjangnya, karena itu beda-beda pada masing-masing orang. Itu kalian harus coba. Dan yang paling penting guys, puasa panjang itu bukan sesuatu yang kita kejar rekor. Ya, misalnya Anda lagi coba berpuasa panjang selama 2 hari tapi 1,5 harinya udah mau pingsan, keliangan segala macam. Jangan dipaksain, buka aja.
Karena, nah itu hal yang menarik, semakin sering kita melakukan puasa panjang, semakin gampang jadinya. Buat saya, ya, dan sekali lagi itu bukan karena saya hebat. Siapapun di antara kalian, kalau sudah selama, nggak tahu, 5 kali, 10 kali melakukan puasa panjang, Anda akan lihat 1-2 hari nggak makan, itu hal yang sangat gampang, ya. 3-4 hari juga. Namun sekali lagi saya juga mau kasih warning, jangan kalian paksa dan juga jangan terlalu sering. Karena terlalu sering berpuasa panjang, apalagi pada orang yang mungkin sudah kurus atau apa, itu bisa membawa dampak yang negatif. Secara detail akan saya membahas pada video yang lain. Ya, saya mohon maaf bahwa saya tidak bisa memberikan kalian persis peraturan atau protokol begini begitu, ya. Saya hanya dengan menjawab pertanyaan Pak Syamsuddin tadi itu bisa bilang alangkah baiknya melakukan dua-duanya. Intermittent fastingnya buat pemulanya mungkin agak dengan ketat. Oke, saya hanya dari jam segini sampai jam segitu makan, dan saya apapun keadaannya saya tetap melakukan setiap hari. Ya, kayak kewajiban agama lah, ya. Tapi lama-lama itu mudah-mudahan sudah menjadi satu kebiasaan, sehingga Anda boleh lebih rileks dan Anda juga nggak perlu merasa terlalu bersalah. Aduh, saya udah 2 hari ke belakang ini karena banyak kesibukan di luar, saya ngemil sewaktu-waktu. Nggak apa-apa, yang penting balik lagi ke sananya. Sedangkan puasa panjang, kalau saya bilang sekali lagi, sekali seminggu 2 hari itu untuk kebanyakan orang nggak apa-apa. Sedangkan kalau Anda misalnya ambil puasa panjang yang 3, 4, atau 5 hari, saya merasa lebih baik paling sekali sebulan saja, ya. Dan lebih daripada 5 hari saya sama sekali tidak menganjurkan, terkecuali Anda sudah mahir, Anda juga sudah tahu bagaimana Anda bisa memberikan dosis yang benar dalam bentuk suplemen. Misalnya sebaiknya ada Anda suplemen magnesium, zinc, garam, segala macam lah. Pokoknya hati-hati guys, jangan terlalu panjang terlalu panjang puasanya dan terlalu paksa, ya. Saya pasti masih kedepannya akan bikin banyak video lain mengenai masalah ini. Untuk sementara sih ya ini saja. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail betapa gampang menjadi puasa yang 2 hari saja, silahkan nonton video yang satu ini.